wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kiranya majelis ini mendapat keberkahan Allah Subhanahu wa taala, menambah ilmu dan insyaallah meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para jamaah sekalian, berikut ini kita akan membaca hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiba." Sesungguhnya Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Sesungguhnya Allah memerintahkan apa yang telah diperintahkannya kepada para rasul. Faqala ta'ala, Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 51, "Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibat wa'malu salihah." Wa qala ta'ala, begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum." Hai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik yang telah kami rezekikan kepada kamu. Al-Baqarah 172. Summa dzakara ar-rajula yutilus safara asy'atha aghbara yamuddu yadayhi ilas sama. Kemudian beliau menyebutkan ada seseorang melakukan perjalanan jauh dalam keadaan kumal dan berdebu pakaiannya. Ya, dia kemudian berdoa, mengangkatkan tangannya ke langit seraya berdoa, "Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Tuhanku, ya Tuhanku," katanya. Wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghuzziya bil haram fa anna yustajabu lahu. Padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya juga haram, dan kebutuhannya dipenuhi dari sesuatu yang haram, maka bagaimana doanya akan dikabulkan? Hadis riwayat Muslim. Hadis ini sahih. Hadis ini secara umum berbicara tentang kewajiban kita untuk menjaga diri dari yang haram, menghindarkan kita dari segala sesuatu yang bersumber dari yang haram, baik dari zatnya maupun dari cara mendapatkannya, ya, dan begitu pula sebetulnya dalam hal penyalurannya. Ya, sesuatu itu boleh jadi secara zat suci, tapi ketika kita gunakan untuk yang haram jadi haram. Atau ketika kita olah dengan sesuatu yang haram, maka jadilah dia haram. Jadi keharaman sesuatu itu banyak sebabnya. Bukan hanya sekedar secara zatnya diharamkan, tapi boleh jadi karena sesuatu yang di luar dari itu yang dikaitkan atau yang disebabkan oleh yang haram juga. Dalam hadis ini disebutkan bahwa sesungguhnya Allah itu thayyib. Ya, sesungguhnya Allah itu thayyib. Arti thayyib itu pada dasarnya adalah bersih. Ya, bersih, suci, atau bebas dari yang kotor. Nah, itulah artinya itu. Ya, kalau toyib yang satu lagi itu yang 2 tahun tak pulang-pulang itu Bang Toyib namanya, ya. Nah, jadi ya, toyib itu artinya bersih, suci, bebas dari yang kotor. Nah, at-tayyib itu sendiri adalah sifat Allah. Ya, makanya dimaksud dengan thayyib dalam sifat Allah itu artinya Allah bersih dari atau suci dari sifat-sifat yang menunjukkan kekurangan. Ya, dia tidak memiliki kekurangan,
Tidak boleh kita mensifati Allah dengan yang menunjukkan atau yang mengesankan Allah itu kurang, ya, tidak sempurna. Itu karena apa? Karena Allah itu thayyib. Nah, sedangkan ruang lingkup thayyib itu sendiri, ya, ruang lingkupnya itu artinya apa saja yang bisa tercakup ke dalam istilah thayyib itu paling tidak 3. Yang pertama, perbuatan kita, ya, perbuatan itu disebut dengan thayyib, yaitu ketika dia bersih dari hal-hal yang merusak amal itu sendiri gitu. Jadi kalau ada suatu amal yang mengandung unsur perusak, ada yang bisa merusakkannya di situ, maka amal itu tidak thayyib gitu. Ya, misalnya seperti orang yang beramal dengan ria. Ria itu merusak amal. Berarti amal yang disertai dengan ria itu tidak thayyib. Jadi kalau hadis itu mengatakan innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba, sesungguhnya Allah itu thayyib dan tidak menerima kecuali yang thayyib, yang baik, maka amal yang disertai dengan ria berarti tidak diterima oleh Allah. Nah, itu dia, ya, tidak diterima. Kenapa? Karena dia tidak thayyib. Ya, kenapa tidak thayyib? Karena dia mengandung sesuatu yang merusak, yang mengotori, sehingga dia tidak murni, ya, dalam rangka semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga lingkup thayyib itu berkaitan dengan perkataan. Ya, perkataan itu juga ada yang tidak thayyib. Perkataan itu ada yang baik, ada yang tidak. Ya, perkataan yang baik atau yang tidak. Perkataan yang baik artinya perkataan yang memberikan manfaat dan kebaikan bagi orang yang mengucapkannya dan juga bagi mereka yang mendengarnya. Itu yang thayyib. Berarti ucapan-ucapan yang mengandung sesuatu yang menyakitkan, menzalimi, memfitnah, ya, menghibah, itu berarti bukan thayyib. Nah, ya, jadi ketika kita mengucapkan sesuatu yang tidak bermanfaat atau menimbulkan kezaliman terhadap orang lain, maka itu berarti perkataan yang tidak thayyib. Nah, itu yang kedua. Kemudian lingkup yang ketiga, yang thayyib itu adalah berkaitan dengan harta, amwal. Jadi kalau tadi af'al, perbuatan, akwal, perkataan, amwal itu artinya harta benda kita. Harta benda yang thayyib itu adalah yang bukan hanya bersumber dari yang halal, tapi juga bermanfaat. Disitulah thayyib itu. Makanya dalam perintah Allah menyuruh kita memakan sesuatu yang halal itu diiringkan dengan yang thayyib gitu, ya. Kulu halalan thayyiba, ya kan, halal dan thayyib. Ada yang halal tidak thayyib. Tapi kalau thayyib pasti halal gitu. Nah, gitu ya. Nah, halal berkaitan dengan zatnya, ya, cara mendapatkannya, ya, dan cara mengolahnya itu sama itu, ya, itu lingkup halal itu. Nah, sedangkan thayyib lebih dari sekedar itu, ya, berkaitan dengan kegunaan, manfaat, ya, yang tidak menimbulkan mudarat dan sebagainya. Ya, sate kambing itu halal. Tapi bagi yang kolesterol tinggi itu tidak thayyib. Nah, begitu kan? Iya kan? Halal buat dia tetap. Ya, tidak ada yang berani mengatakan haram sate kambing. Bisa didemo orang Madura. Iya kan? Nah, tapi bahwa dia thayyib atau tidak itu bisa kondisional. Tergantung masing-masing orangnya. Jadi kebaikan atau yang disebut dengan thayyib itu sesuai dengan kondisi keadaan yang berbeda-beda gitu ya. Jadi makanya harta yang disebut dengan thayyib itu bukan hanya sekedar halal tapi juga bermanfaat. Ya, itu yang bisa kita katakan. Apapun bentuknya kegunaan itu kita sebut manfaat aja. Ya, bisa membuat sehat, bisa mengenyangkan, tidak menimbulkan penyakit. Nah, itu kan namanya manfaat semua namanya itu ya. Oke. Nah, bagaimana kita menggunakan harta yang haram untuk beramal? Nah, ini yang seringkali menjadi
konflik lah, ya, konflik batin terutama ya buat orang-orang tertentu, ya, bagaimana mungkin dia menggunakan harta yang haram untuk melakukan amal-amal kebajikan, ya. Yang pasti, ya, harta yang haram itu tidak thayyib, yaitu yang sudah pasti, ya. Dan melakukan amal atau melakukan hal-hal yang baik dengan menggunakan harta yang haram tentu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dia menggunakan harta haram untuk bersedekah misalnya, itu sudah pasti tak diterima itu. Ya, habis dapat apa namanya? Togel. Togel masih ada sih? Hah? Togel masih ada nggak? Hah? Masih itu. Bapak nggak ngikutin, nggak ngupdate ya. Togel masih ada. Iya. Tak usah itulah, nggak usah togel lah. Ya, Liga Inggris masih main nggak? Ya, itu kan ada yang taruhan-taruhan tuh di situ tuh. Nah, itu kan jelas-jelas nggak halal itu ya. Taruhan, judi kan? Iya. Oke. Nah, jadi yang seperti itu kan sudah jelas tidak thayyib. Ya, tidak thayyib. Kenapa? Memang tidak halal. Jadi kalau yang tidak halal pasti tidak thayyib. Yang halal boleh jadi thayyib, boleh jadi tidak, gitu ya. Nah, ketika itu sudah jelas tidak halal, lalu dia beramal melakukan kebaikan maksudnya, ya, dengan menggunakan uang itu hasil dari yang haram, maka sudah pasti tak diterima di sisi Allah. Jadi sia-sia aja bagi dia, ya, bagi yang menerima, bagi yang memberi. Ya, yang menerima tunggu dulu, tergantung, ya. Yang menerima itu tergantung. Begini maksud saya bukan mau membenarkan itu, tidak. Ada satu pandangan dari ulama, kalau saya tak keliru itu Imam Al-Ghazali, ya, menghadiri walimah orang yang kita tahu pekerjaannya haram, maka hukumnya haram. Saya ulang, menghadiri undangan walimah, ya, dari orang yang usahanya, ya, perbuatan usahanya itu usaha yang haram, itu hukumnya haram. Kenapa? Karena apa yang dihidangkannya itu berarti kan haram semua gitu. Nah, dari situ ini ada dua pihak pemberi, pihak penerima. Kalau pemberi, ya, prinsipnya itu adalah dalam kaidah fikihnya itu ma harama akhzuhu harama i'ta'uhu. Sesuatu yang haram diambil, haram juga diberikan gitu. Itu logikanya. Jadi kalau dia memang tidak halal sebetulnya mendapatkan itu, karena itu sumbernya haramkah atau diperoleh dengan cara yang haram gitu, maka itu pun tak boleh diberikannya gitu. Ya. Nah, itu satu pihak. Sementara yang memberi, kalau dia tahu bahwa yang diberi itu adalah sesuatu yang haram, dia wajib menolaknya. Dia tak boleh beralasan, loh saya kan dikasih, saya mana tahu-tahuan itu dari mana dia dapat uang. Jangan bilang begitu. Kalau dia memang sudah jelas menang berjudi, lalu kita di sampingnya, mana kita lagi ragu itu uang apa ya? Udah jelas-jelas dia menang gitu, di sebelahnya kita, lalu lemparkannya 2 lembar 3 lembar, udah jelas lah itu kita ikut memakan yang haram, kan begitu. Nah, itu dia. Minta doa lagi, tolong doain ya katanya. Itu lebih apa namanya? Lebih sadis itu. Iya kan? Minta doa. Mirip kartu pakai bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Bid'ah, itulah namanya bid'ah. Dolalah itu tuh yang begitu itu Pak Haji ya. Iya kan? Nah, jadi mencampurkan yang halal dengan yang haram jadi haram itu. Ya. Jadi sudah kalau jelas itu haram, haram kita ngambilnya. Nah, kalau tidak tahu atau bercampur atau ada kemungkinan sisi-sisi halalnya, itu masih boleh kita menggunakannya. Ya, dengan dugaan bahwa kemungkinan untuk yang ini dia gunakan yang halalnya. Kan gitu. Jadi artinya ada kemungkinan dia menggunakan harta yang halal, maka itu masih bisa kita boleh. Tapi atas nama wara,
orang-orang sekarang jarang tahu wara' Ustaz ya. Wara' itu artinya gini ya, orang yang sangat menjaga diri gitu, sampai yang ragu-ragu, yang samar-samar pun dia nggak mau gitu. Nah, untuk orang-orang yang seperti itu dia biasanya menolak, tapi bukan karena mutlak haram, tidak, demi menjaga kewibawaannya aja. Nah, jadi demi menjaga fitnah maka dia lebih menghindar. Tapi secara hukum itu prinsipnya itu seperti kita tidak tahu makan yang sudah yang tidak yang kita tidak terlalu yakin ini disembelih dengan cara Islam atau tidak gitu. Ya. Artinya kalau umumnya seperti kita beli ayam atau beli daging lah di pasar gitu, kita umumnya kan tahu bahwa itu disembelih dengan cara yang benar gitu misalnya. Tapi bisa saja kan ada ayam yang disembelih atau mungkin sudah mati duluan baru disembelih ya, kan mungkin aja gitu ya, kita kan nggak tahu ya, walaupun kita bisa teliti secara detail bedanya ada, tapi kan umumnya kita nggak sampai begitu meneliti ya. Nah, sampai sejauh itu ada kemungkinan misalnya dia tidak disembelih dengan cara yang haram, tapi secara umum itu disembelih dengan cara yang benar, maka kita masih halal terima. Tak boleh kita selidiki sampai ke ujung-ujungnya. Kalau kita selidiki setiap apa yang kita mau makan, kita minum, lama-lama semua tak ada yang halal. Ya, semuanya nantinya jadi nggak halal gitu. Ini dari mana? Dari si fulan. Ini tadi ngeletakkannya di mana masaknya? Di kuali ini. Jangan-jangan di kuali itu dia masak babi juga. Wah, kalau dikaji-kaji begitu terus ke ujung-ujungnya nggak ada yang halal jadinya. Makanya agama ini tidak sampai begitu, karena akan memberatkan kita. Jadi kalau nyata-nyata, kalau jelas-jelas sesuatu itu haram, barulah tak boleh kita terima ya. Jadi sama seperti yang dikatakan Imam Al-Ghazali tadi. Jadi kalau memang jelas-jelas orang itu bersumber dari yang haram, tidak ada halalnya, lalu dia mengundang kita untuk walimah, maka tak boleh kita datangi. Ya, itu dia ya. Kalau mendatangi walimah yang ada dangdutannya boleh? Masih ada sekarang begitu? Masih ada? Yang ada sawer-sawernya? Coba. Hati-hati itu. Ya. Kita datang berpeci-peci. Ya, kita pakai koko datang ke situ. Makan di depan panggung. Alhamdulillah. Bercampur-campur ya. Yang dinyanyikannya kadang entah lagu-lagu Arab sih kedengarannya. Kedengarannya Arab, tapi artinya lagu-lagu aneh semua ya. Baik, jadi oke, itu tak usah kita pikirkan itu ya. Oke, jadi harta yang haram itu tidak boleh digunakan ya, termasuk untuk menggunakannya dalam beramal. Walaupun itu bisa dianggap telah melunasi atau menyelesaikan kewajiban seseorang gitu. Misalnya gini, ada orang yang berangkat haji dengan harta yang haram. Koruptor banyak haji kan ya? Banyak ya. Nah, jadi dia berangkat haji dengan harta yang haram, itu secara hukum hajinya sah gitu. Artinya dia sudah dianggap menunaikan kewajiban gitu. Tapi bahwa apakah diterima atau tidak itu jelas tak diterima gitu. Hajinya itu. Ya, artinya tidak berpahala di sisi Allah hajinya itu. Itu hanyalah sekedar menggugurkan kewajiban sajalah. Ya, sama seperti orang yang sholat, ya, tapi sama sekali tidak, ya sekedar sholat ajalah gitu. Tidak dihayatinya, tidak dipikirkannya sholatnya itu. Yang penting sholat, berarti lunas kewajiban aja gitu. Nah, seperti itu ya. Nah, kenapa demikian? Karena Allah mengatakan dalam surat Al-Maidah ayat 27, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Artinya amal orang yang bertakwa. Siapa yang dimaksud orang yang bertakwa ini? Yaitu yang menjaga diri dari segala sesuatu yang tidak halal. Ya, mereka yang senantiasa menjaga dirinya dari yang haram. Nah, berkenaan dengan beramal dengan harta yang haram, ya banyak sekali ancaman dari Rasulullah. Salah satunya hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah lagi, ya riwayat dari Ibnu Hibban, man kasaba malan harama fatasaddaqa bihi, barang siapa yang melakukan usaha lalu mendapatkan harta yang haram,
ya usahanya haram, berarti hasilnya juga haram. Fatasaddaqa bihi, lalu dia bersedekah dengan itu. Nah, dia sedekahkan gitu. Biasanya orang-orang yang begitu tuh royal ya. Ya, biasanya yang agak-agak pelit ini kan yang memang susah nyari uang dapatnya gitu ya. Tapi kalau yang biasanya gampang dapat, biasanya gampang keluar gitu kan gitu ya. Nah, judi itu kan disebut maisir. Maisir itu artinya mudah. Makanya orang-orang kalau dapatnya mudah, biasanya mudah juga dikeluarin. Royal dia. Nah, jadi kenapa ada orang yang bisa bersedekah dengan harta yang haram? Ya itu memang bawaannya begitu. Ya, maka lam yakun lahu fihi ajrun. Dia tidak akan mendapatkan pahala di sisi Allah atas sedekahnya itu. Wa kana isruhu alaihi, justru dia akan mendapat dosa dengan itu. Ya, justru dia berdosa, Pak. Kenapa? Pertama, dia menggunakan harta orang yang tidak halal buat dia. Kemudian dia gunakan pula untuk sesuatu yang baik, yang haram itu digunakannya untuk yang tidak baik, untuk yang baik berarti dicampurkannya yang halal dengan yang haram. Jadi dia berdosa karena itu. Man asaba malan mim maksamin fawasala bihi rahimahu wa tasaddaqa bihi au anfaqahu fi sabilillahi jumi'a dzalika jami'a. Siapa yang mendapatkan harta dari cara yang haram, lalu kemudian dengan harta itu dia membangun silaturahimnya, ya, menjalin silaturahmi dia dengan harta itu, kemudian dia bersedekah atau diinfakkannya di jalan Allah, maka akan dikumpulkan semua itu untuk dia, summa kudzifa bihi fi nari jahannam, lalu dengan segala amalnya tadi dilemparkan dia dengan amal itu ke neraka jahanam. Jadi bukan memasukkannya ke surga, enggak, malah memasukkannya ke neraka jahanam. Nah, itulah takutnya kita dengan sesuatu yang haram, ya. Nah, jadi berkenaan dengan ini ada dua kemungkinan, ya, orang yang bersedekah atau orang yang melakukan amal dengan harta yang haram. Ya, yang pertama, kemungkinan dia melakukan itu atas nama dirinya sendiri. Jadi dia dapat sesuatu yang haram nih, ya. Lalu dia bersedekah atas nama dirinya, artinya dia anggap ini sedekahnya dia gitu. Nah, untuk itu orang yang seperti ini dianggap berdosa karena menggunakan harta orang lain tanpa izin. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin saja dia bersedekah, ya, bersedekah atas nama pemiliknya. Ya, atas nama pemiliknya. Jadi begini, ada orang yang tak bayar hutang gitu. Ya, ada orang mau bukan nggak bayar, dia kepingin bayar hutang, tapi orang yang punya yang berpiutang, ya, orang yang berpiutangnya sudah nggak ada lagi gitu. Kemudian mau diberikannya ke ahli warisnya pun dia nggak tahu siapa ahli warisnya. Berarti kan ini harta orang sama dia kan. Nah, maka dia sedekahkan itu atas nama pemiliknya. Jadi bukan dia, ini sedekah dari si fulan ya, aku berutang ke dia gitu, tapi aku tak bisa kembalikan karena dia tak ada. Nah, ini bagaimana hukumnya kalau dia bersedekah atas nama si pemilik harta itu gitu. Ya. Nah, menurut mayoritas ulama itu hukumnya boleh gitu. Dan sebagian ulama menganggap itulah salah satu cara untuk melunasi atau menyelesaikan sangkutan hutang kita ketika tidak ada lagi atau tidak ketemu lagi orang yang punya piutang itu gitu. Nah, gitu ya. Atau kita itu tadi mensedekahkannya ke pihak-pihak atau ke badan-badan yang bersifat umum, maslahat umum, misalnya ke yayasan panti asuhan misalnya, tapi kita bersedekahkan itu atas nama yang punya harta, maka itu boleh gitu. Mayoritas ulama menganggap itu dibolehkanlah. Jadi paling tidak itu mengurangi beban dosanya. Ya, di akhirat dia tidak akan dituntut untuk menyelesaikan kezaliman itu, ya. Nah, berarti dia telah membayar, ya, menyelesaikan persoalan atau sangkut pautnya dengan orang lain. Nah, itu. Kemudian dalam hadis itu, ya,
Rasulullah mengutip surat Al-Mu'minun ayat 51 tadi. Ya ayyuhar rusul kulu min thayyibati ma razaqnakum wa'malu salihah. Hai para rasul, makanlah hal-hal yang baik, yang thayyib, ya, dari apa yang kami rezekikan, dan beramal solihlah. Nah, di sini Allah memerintahkan para rasul untuk makan makanan yang baik, kan begitu? Dan juga memerintahkan mereka untuk melakukan amal salih. Ada satu hal yang kita lihat di sini, bahwa ketika Allah menyandingkan perintah untuk memakan yang thayyib dengan perintah melakukan amal salih. Ada apa di balik penyertaan itu? Ya, ketika Allah memerintahkan para rasul agar makan makanan yang thayyib, lalu diperintahkan beramal salih. Di balik itu ternyata bahwa memakan harta yang tidak thayyib itu mempengaruhi semangat kita beramal soleh. Nah, itulah dia. Jadi kalau di badan kita ini banyak yang haram, itu bawaannya malas gitu. Jadi kalau ada kita lihat yang malas-malas, coba diambil sampel darahnya itu dulu, diperiksa, ya. Nah, jangan-jangan ada sesuatu yang tak halal yang dia konsumsi sehingga bawaannya begitu. Saya kira secara psikologis itu bisa dimaklumi. Ya, orang kadung kalau sudah banyak kali yang haram di tubuhnya, dia kayaknya merasa asing gitu berdekatan dengan yang baik-baik gitu, karena dia tahu gitu dirinya itu semangatnya itu lain gitu ya, kotor bawaannya. Nah, itulah yang haram tadi. Jadi ketika Allah menyandingkan perintah makan yang halal, yang thayyib dengan melakukan amal salih, itu mengingatkan kita bahwa ya ada hubungan makanan yang kita makan yang thayyib itu dengan semangat kita beribadah kepada Allah. Ya, ada hadis Nabi yang cukup panjang, tapi ujung hadis itu mengatakan begini. Sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, yang diantara keduanya mustabihat, dan seterusnya terus sampai di ujungnya hadis itu Nabi bercerita, ala wa inna fil jasadi mudghah, bahwa ada segumpal darah ya di dalam tubuh kita. Apabila dia baik maka baiklah seluruh tubuh, dan apabila dia tidak baik maka rusaklah seluruh anggota tubuh. Ala wahyal qalbu, itu adalah hati. Ya kan? Ada hadis itu kan? Pertanyaannya, mengapa di awal Allah bercerita tentang halal haram, lalu di bawah Allah bercerita tentang segumpal darah itu? Itu karena ya darah sebagai penggerak energi kita, kalau dia dialiri, energi itu kalimat apa ya? Saya kok jadi aneh. Dia apa namanya itu ya? Dikasih tenaga dari yang haram, itulah yang mengalir ke darah kita, maka bawaannya nanti akan kepada perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Itulah pengaruhnya itu. Jadi hati-hatilah kita, kalau memang tak jelas lebih bagus tak usahlah. Apalagi kalau sudah masuk menjadi darah daging kita. Ada salah satu hadis mengingatkan, siapa yang memakan sesuatu yang haram, maka 40 hari ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Ada kan hadis itu? Ya kan? Kenapa mesti 40 hari? Ini kan menjadi pertanyaan gitu. Ya, kenapa mesti 40 hari Bu tak diterima? Ya. Ada satu, saya tak tahu penelitian dari mana ini ya, cuma saya dengar aja gitu. Ya, kalau kita makan jengkol hari ini, kalau kita makan jengkol hari ini, itu besoknya ganas gak itu? Hasilnya ganas kan? Ibu tahu nggak? Sampai hari ke-40 barulah habis itu zat jengkol itu di darah kita yang kita makan hari ini. Hari ke-40 baru habis itu unsur jengkol itu di dalam darah kita. Nah, itulah pengaruh makanan tadi terhadap darah dan berapa lama dia bertahan. Jadi kalau Nabi menyebut 40 hari ibadah kita tak diterima kalau kita makan yang haram, karena apa? Karena sampai hari ke-40 lah unsur yang haram itu hilang dari darah kita. Hitung-hitunglah, kalau tiap hari makan haram,
Tiap hari makan jengkol. Itu kali 40 tak selesai-selesai itu. Coba ya. Nah, ini sebuah peringatan ya, peringatan, berhati-hati. Kenapa? Karena boleh jadi ya kita tidak bersih dari hal-hal yang haram, sehingga tidak sepenuhnya kita bisa khusyuk misalnya dalam sholat ya, bisa betul-betul lunak hati kita mendapatkan siraman-siraman agama. Itu kenapa? Karena mungkin ada yang menghalanginya. Nah, itulah yang diingatkan oleh Nabi tentang seseorang yang kelihatannya kumuh, lusuh, lalu kemudian dia dengan segala pakaian, dengan segala penampilan itu dia berdoa kepada Allah. Ya, padahal Nabi bilang dia makanannya haram, minumannya haram, bagaimana mungkin dikabulkan doanya, kan itu? Nah, jadi itu juga menunjukkan makan-makan yang haram itu salah satu yang bisa menghambat terkabulnya doa. Nauzubillah ya. Saya kira itu. Sebelum disimpulkan ada pertanyaan, silakan. Oke, jadi tentang kulit. Kulit binatang itu boleh dimanfaatkan, termasuk binatang yang haram dimakan. Tapi untuk yang haram dimakan harus disamak dulu, itulah disembelihnya. Ya, kecuali anjing dan babi. Itu mayoritas ulama bilang walaupun disamak tetap tidak boleh, tetap dihukumkan najis. Jadi yang disamak boleh dipakai itu kecuali anjing dan babi. Kulit buaya boleh, tapi disamak dulu. Ya, ada sepatu kulit buaya kan? Nah, gitu ya. Jadi ular kulitnya boleh. Ya, tapi kalau anjing dan babi, tapi disamak dulu itu ya. Anjing dan babi walaupun disamak tetap tidak boleh. Itulah mayoritas ulama. Yang membolehkan itu hanya satu mazhab yang tidak populer ya dari mazhab yang 4 itu, yaitu mazhab Zahiri. Mazhab Zahiri itu mazhab yang sangat berpegang kepada pengertian zahir saja gitu. Ya, jadi untuk amannya ikutilah yang mayoritas. Ya, masih banyak kulit lain lah daripada kulit babi gitu ya. Ya kan? Nanti kaki kita makin pendek gara-gara pakai kulit babi. Itu tambahan. Itu tambahan aja. Oke ya? Clear ya? Oke lah, apalagi Adidas ya. Mahal itu Adidas itu. Ya, mending Ciamplas lah. Lebih murah. Silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terkait dari ulasan Ustaz tadi mengenai halal thayyibun. Ini cuma sifatnya saya mungkin curhat ya. 4 tahun saya bekerja, artinya dalam bekerja itu saya menerima gaji. Ya, kategori dari semua orang yang berpikir bahwa saya bekerja dengan capeknya dari pagi sampai malam segala macam, saya mendapatkan rezeki yang halal, saya kasih gaji. Iya. 4 tahun menjelang mau ke 5 tahun, ternyata si owner atau pemilik itu tertangkap karena korupsi. Nah, gambaran Ustaz, uang yang diterima sama itu kan maksudnya itu perusahaan berarti yang dialihkan ketika kita sudah mendapat yang kita sifatnya tidak tahu. Apakah kita harus menelusuri sumbernya atau memang bagaimana dampak dari apa yang kita terima dari uang yang itu? Oke. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bekerja Mas. Kita bekerja dan kita berhak dapat upah. Jadi kita bukan mendapatkannya secara cuma-cuma. Ya, tapi kita bekerja dan kita boleh dan berhak mendapatkan upah itu. Jadi kalau kita sampai harus mengurus bahwa uang yang diberikan kita sebagai upah, bahwa harus yang halal dan sebagainya, siap-siaplah kita nggak digaji oleh siapapun yang mempekerjakan kita. Dan itu tidak lazim dalam urusan upah mengupah dalam bekerja. Jadi kecuali kalau kita bekerja yang jelas-jelas sebelumnya kita tahu bahwa itu adalah pekerjaan yang haram, maka upah yang kita dapatkan di situ pun jelas haram. Jadi apa? Kerja di mana? Ya sekedar ngatur-ngatur ini, ngatur-ngatur jarum. Jarum apa? Itu di kasino. Kan tempat perjudian misalnya. Yang begitu sudah jelas. Tapi kalau sesuatu yang awalnya dasarnya halal, lalu ada orang-orang yang melakukan sesuatu yang haram di situ, maka pada dasarnya itu seperti, ya kalau mau kita luaskan, seperti Islam inilah keseluruhannya.
Hanya gara-gara satu orang yang tidak taat, yang tidak soleh kan Islamnya kan tetap benar kan gitu ya. Jadi kita bekerja dengan benar sama seperti pegawai-pegawai negeri lah ya di negara ini. Ya bagaimana mungkin dia menjamin uang negara itu tidak tercampur pajak dari yang haram. Ada kan pajak ya macam-macam lah ya, pajak pabrik bir misalnya. Nah yang begitu-begitu kan tidak diperhitungkan. Kalau PNS berpikir selalu ini uang dari mana ini, aduh ini jangan-jangan dari sana, wah bisa-bisa dia nggak dapat gaji terus gitu, iya kan? Nah jadi tidak sampai ke sana. Yang penting sebelumnya kita tahu bahwa itu tidak sesuatu yang haram. Sama seperti kita naik mobil, naik angkot, ya naik kendaraan lah, angkot lah katakan. Yang awalnya angkot itu kan memang mengangkut penumpang. Tiba-tiba rupanya angkot ini digunakan sebagian untuk membajak, untuk merampok gitu. Maka kita terbebas dari itu. Ya, kita tidak dianggap terikut lah. Tapi kalau dari awal kita tahu ini mobil untuk merampok, lalu Bapak ngikut ke situ, itu sama dengan kita ikut terlibat dengan dosanya. Ya, jadi amanlah itu. Ya, yang pasti, yang jelas pastikan bahwa memang tidak ada pekerjaan yang haram yang kita lakukan, itu aja ya. Jadi jangan terlalu, saya mau mengingatkan, jangan terlalu kaku juga dalam melihat halal dan haram ini ya. Ada seorang yang sudah bekerja, ini terlepas dari perdebatan bank itu halal atau tidak ya, riba atau tidak ya. Nah cuman saya mau mengatakan bahwa orang-orang yang memutuskan keluar dari bank karena menduga itu haram, ya, maka ini akan berdampak serius sebetulnya untuk jangka panjang. Ya, ketika orang-orang Islam banyak keluar dari bank, maka yang mengisinya adalah, ketika mereka semua yang di situ, sementara Bapak sebagai pengusaha-pengusaha membutuhkan modal, maka kita berurusan dengan mereka kembali, kira-kira mulus nggak urusannya? Nah itu dia. Akhirnya apa? Akhirnya bisnis kita orang Islam yang receh-receh aja lah, yang tidak membutuhkan modal-modal besar, sementara yang besar-besar itu dikerjakan oleh mereka gitu. Itu harus kita pikirkan jangka panjang gitu. Kenapa? Karena itu kan masih perdebatan saja sebetulnya, dan hati-hati dalam mengambil sikap tentang itu. Ya, jadi ini saya pernah punya banyak teman-teman yang curhat orang tuanya karena anak-anaknya tiba-tiba kok pengen resign gitu. Padahal masuknya udah susah-susah, tiba-tiba gara-gara ikut pengajian apa gitu, langsung pengen keluar gitu. Hati-hati. Jangan terlalu banyak, belajar aja lah dulu. Ya, jangan hanya belajar dengan 1-2 ustadz langsung wah kesannya kita sudah benar banget gitu, tapi banyaklah pandangan supaya lebih terbuka gitu. Ya. Nah, saya kira itu Mas. Ada lagi? Silakan Pak Haji. Sujud sajadah atau sujud tilawah itu bisa dilakukan di dalam sholat, bisa dilakukan di luar sholat, ya kan? Nah, kalau di luar sholat, artinya kita mendengar orang membaca ayat sajadah atau kita sendiri yang sedang membaca. Nah, kalau yang Pak Haji sebut tadi kita yang baca. Oke, ketika sampai ayat sajadah itu, maka kita disunnahkan sujud tilawah, sujud sajadah. Angkat tangan, berdiri menghadap kiblat, angkat tangan, Allahu Akbar, langsung sujud. Langsung sujud, bacalah doa sujud sajadah itu. Sajadah wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Allahu Akbar, duduk, salam. Iya, takbir, sujud, oke, duduk, langsung salam. Oh iya, itu karena sunnah aja barangkali, jadi orang tidak terlalu fokus ya. Dan kemudian menghafal 15 tempat ayat sajadah itu nggak mudah juga. Oh, kalau membaca, kalau mendengar, itu dia ya. Nah, tapi satu hal yang saya mau ingatkan, kalau berjamaah, imam sujud sajadah, makmum wajib ikut. Ya, makanya, ini juga
etika imam itu harus kasih peringatan atau kasih pemberitahuan kepada jamaah. Jangan ujuk-ujuk tak ngasih tahu, sujud aja dia. Makmum bingung, ini karena ini sujud sajadah atau sujud lupa. Kan gitu. Ya, jadi harus ada komunikasi sebelumnya ya. Jadi kalau kita setiap Jumat ya barangkali di sini ya. Itu selalu kalau sudah mafhum semua oke. Tapi kalau yang masih baru-baru misalnya kasih tahu dulu nanti kita ada sujud sajadah gitu. Supaya jamaahnya nggak bingung. Ya, sama dengan sujud sahwi. Saya kalau lupa ya rokaat misalnya rupa duduk antara duduk tahiyat awal misalnya ya, saya langsung berdiri misalnya, saya kan nggak boleh lagi duduk karena sudah sampai berdiri kan. Nah, itu kan sunnah kita sujud sahwi untuk menggantinya. Tapi untuk itu saya tak mau, jarang saya melakukan itu. Kalau jadi imam ya, kalau sedang jadi imam. Nah, kenapa? Saya khawatir nanti makmum ada yang nggak ngerti, bingung deh ini apaan pula lagi ini sholat tambah lagi 2 kali sujud belakangan gitu. Ya, makanya saya lebih cenderung tidak memutuskan itu. Sampai kemudian dalam beberapa kesempatan misalnya di musola saya atau di masjid saya begitu, sering saya ketemu, saya jelasin gitu, baru berani gitu. Tapi kalau di tempat-tempat baru nggak berani. Takut nanti jamaahnya malah bingung gitu. Dan itu bisa merusak sholat mereka kan. Ya, jadi imam itu memang harus bijak lah gitu. Ya, sujud sajadah itu termasuk yang harus dikasih tahu itu ya. Nah, ya, saya kira itu Pak Haji ya. Baik. Oh, masih. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ingat nggak cerita 3 orang terkurung di gua itu? Ingat kan? Salah satu di antaranya amal dia adalah dia punya seorang penggembala, anak buah yang mengurus gembalanya. Lalu pada hari gajian, ya buruhnya itu nggak ada di tempat. Sementara ini uangnya masih dipegang oleh si majikan. Sampai berpuluh-puluh tahun kemudian barulah datang buruh itu kembali meminta gajinya. Apa yang terjadi? Kata dia, itulah ambil ratusan ekor kambing itulah milikmu. Ambillah semua itu. Dia kaget, loh saya kan hanya minta gaji saya. Gaji yang kau simpan yang tak kau ambil itu, kubelikanlah kambing seekor, lalu dia sepasang, lalu dia beranak pinak, jadilah itu semua, itulah milikmu semua. Artinya apa? Apapun yang tumbuh dari itu mengikutinya. Makanya saya selalu berkata, koruptor itu susah tobatnya. Iya, dia boleh jadi tobat mengembalikan uang yang ada, tapi apa yang dihasilkan dari itu semua, itu tak halal sebetulnya bagi dia. Hati-hati, makanya jangan sampai masuk yang haram ke dalam badan kita ini. Susah tobatnya. Nah, itu makanya hati-hati, jaga diri, ya. Yang halal-halal sajalah, itu lebih menenangkan. Insya Allah tak ada kekhawatiran. Udahlah sedikit tapi menenangkan. Itu sebetulnya tanda tanda kesalihan kita gitu. Tanda amal-amal kita itu diterima lah itu. Banyak tapi membuat gelisah, itu tak ada gunanya. Penyakit yang ada diambil Allah lagi itu. Yang haram itu tidak hak kita, jadi diambil Allah lagi itu. Dalam bentuk apa? Mungkin dalam bentuk penyakit, dalam bentuk musibah, diambil Tuhan dalam bentuk itu. Itu yang membuat kita menderita ya. Saya kira demikian. Jadi kesimpulannya, hati-hatilah ibu ya dari yang haram. Yang halal-halal sajalah. Kalau bapak bawa uang ke rumah, tanya ini uang dari mana, ya tolong yang benar-benar aja pak, bilang gitu ya. Mudah-mudahan itu akan berimbas kebaikan buat kita semua. Saya kira demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.